PKWK Gedabrus katanya. Iya, kamu Gedabrus yang dari abad ke-7 pasti bilang Gedabrus. Karena kamu belum lahir, belum tahu apa-apa. Gitu. Jadi kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Waktu kematian Tuhan Yesus, kan kematiannya Jumat, terus Yesus bangkit hari Minggu. Pertanyaan saya, selama kematian Jumat itu kemana? Apakah Yesus ke alam roh atau kemana? Terus di dalam alam roh Yesus bikin apa? Tuh. Ya. Bisa jelaskan? Silakan Timothy. Kamu punya Alkitab nggak? Mbak Arita ada Alkitab nggak sekarang? Iya, ada. Ya udah, kita baca 1 Petrus 3 ayat 19. 1 Petrus pasal 3 ayat 19. 1 Petrus 3 ayatnya 19 sampai dan 20. 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke, roh-roh dalam penjara. Lanjut, yaitu roh-roh mereka. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kita kunci. Rasul Petrus mengatakan roh yang dibangkitkan itu sebelumnya pergi kepada mereka yang berada dalam penjara, roh-roh yang dalam penjara. Kedua, ayat 20, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Ini orang-orang yang tidak taat pada zaman Nuh. Nah, kita bandingkan lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Kelanjutannya pasal 4 ayat 6. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada supaya mereka sama seperti telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Oke, jadi ketika Kristus dalam kemanusiaannya, ia mati, ia turun dalam kerajaan maut. Roh-roh yang di dalam penjara itu adalah alam Hades. Itu adalah alam Hades, di mana mereka yang menantikan Kristus untuk menyelamatkannya. Kenapa? Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 bahwa tidak seorang pun naik ke surga kecuali ia yang telah turun dari surga. Jadi syaratnya harus Yesus dulu yang menyelamatkan kita semua, bahkan zaman Adam, bahkan zaman para nabi, bahkan zaman Nuh, bahkan era-era perjanjian lama, sampai kedatangan Kristus datang, baru mereka menyongsong kepada Allah di sorga. Ya, jadi penebusan Kristus bukan hanya kepada orang-orang hidup, tapi orang-orang mati menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Satu bukti lagi, ini supaya makin kuat. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Nggak ada reinkarnasi, Mas Uchiha. Itu Anda nggak nyambung, karena reinkarnasi itu adalah dia ketika dia mati, dia mengambil tubuh manusia yang lain lagi, lahir kembali. Itu nggak ada. Lanjut Bu Arita, Ibrani pasal 14. Surat Paulus kepada Ibrani, kepada jemaat Ibrani, pasal 2 ayat 14 dan 15. Kakak saja yang dulu baca Ibraninya. Oke, saya bantu ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ini kita ya. Maka ia, ini maksudnya Yesus, juga menjadi sama dengan mereka, sama seperti kita, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, dalam keadaan kita, yaitu manusia. Supaya, ini alasan Yesus berinkarnasi, supaya oleh kematiannya, ia dapat memusnahkan dia. Siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang berkuasa atas maut.
Dan supaya dengan jalan demikian, jalan ia masuk dalam kerajaan maut mengalahkan iblis, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya. Siapa yang seumur hidupnya ini? Gak mungkin orang-orang yang waktu itu masih hidup. Karena ini menceritakan adalah di alam maut. Seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena ketakutannya pada maut. Jadi inilah peristiwa ketika inkarnasi Kristus datang. Ia menebus umat-umat baik itu yang hidup, bahkan turun dalam kerajaan maut, supaya dapat mengalahkan iblis dan maut dan membebaskan mereka yang dalam perhambaan maut, yaitu orang-orang perjanjian lama yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau ditanya kemana Kristus ketika selama 3 hari itu, ya turun dalam kerajaan maut, alam Hades, untuk memporak-porandakan alam Hades itu. Jadi nggak heran kalau kita lihat dalam dalam pengakuan iman ya, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, itu pengakuan iman Katolik. Tapi kalau kita lihat di HKBP yang turun dalam kerajaan maut, saya lebih suka yang versi HKBP karena sedikit ngena sesuai dengan perjanjian baru. Yesus turun dalam kerajaan maut untuk mengalahkan maut. Tapi mungkin ada yang membantah saya. Tapi kan Yesus mengatakan kepada orang yang disalibkan bersama dia, engkau akan bersamaku di Firdaus. Ya, itu Yesus mengaku dirinya di Firdaus bersama orang itu. Iya, itu benar. Tapi pertanyaannya, kamu percaya nggak Yesus itu adalah Allah? Iya, percaya. Allah itu omnipresent tidak? Iya, omnipresent. Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai dengan 24. Ya, betul ya. Yeremia pasal 23 sampai dengan 24. Masakan aku Allah di sini tetapi tidak di sana? Aku Allah di sini sekaligus Allah yang ada di sana. Ini adalah kemahahadiran Allah. Apalagi sang firman yang menjadi manusia. Matius 18 ayat 20. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah dia. Ini menunjukkan paralelisasi Yesus dengan Allah Bapa, bahwa Yesus sebagai firman Allah itu omnipresent, maha hadir. Allah Bapa maha hadir. Jadi ketika Kristus juga membawa orang yang bersama dengan dia di alam Firdaus, Yesus juga yang sama turun dalam kerajaan maut, mengalahkan iblis dan maut dan membebaskan orang-orang perjanjian lama sampai di hadapan Bapa. Jelas ya? Iya. Nah, itu ya, Arita. Oh iya, Kak, saya mau tanya lagi, Kak. Satu lagi silakan. Iya. Mau tanya ini, waktu kita tahu kan siapa Lucifer memberontak. Lucifer memberontak, terus Allah membuang Lucifer serta pengikutnya ke bawah. Apakah Allah membuang Allah membuang Lucifer itu ke bawah ke bumi sesudah penciptaan atau sebelum penciptaan? Tolong dijelaskan. Ya, silakan Timote. Sebelum penciptaan atau sesudah? Yang saya ketahui itu ini agak menyinggung dengan pandangan Yudaisme ya. Kalau Lucifer itu ada yang menyamakan dia dengan Samael. Walaupun ada di kalangan demonologi yang membedakan Samael dengan Lucifer. It's okay lah, pada dasarnya adalah malaikat yang memberontak. Samael artinya sang pangeran ilahi, sang pangeran Allah itu maksudnya, malaikat pangeran. Ada yang menafsirkan kejatuhan malaikat-malaikat yang memberontak bersama Lucifer itu pada hari kedua. Itu di kalangan pandangan rabbinik. Tapi ada juga yang menafsirkannya itu pada hari keempat. Jadi kalau ditanya kapan jatuhnya, apakah itu sebelum penciptaan atau sudah penciptaan, saya meyakini bahwa kejadian kejatuhan malaikat itu adalah sesudah penciptaan langit dan bumi. Kenapa? Karena kejatuhannya ya di bumi. Ya, Efesus pasal 2 ayat 2 ya, kalau nggak salah, yang dikatakan roh-roh penghulu udara. Ini menggambarkan atmosfer kita itu dikuasai oleh roh-roh jahat ini, pengikut-pengikut Lucifer ini, yang mereka dijatuhkan di bumi sesuai dengan Yesaya 14 ayat 12, bahwa dia jatuh di digambarkan liang kubur ya kalau nggak salah. Nanti kawan-kawan bisa koreksi di situ. Tetapi mereka juga berkuasa di alam udara, di atmosfer itu. Jadi kejatuhannya itu seperti yang saya tegaskan sebelumnya, ketika sesudah penciptaan langit dan bumi, seperti itu. Pasti, karena dia dilemparkan ke Samayim. Kalau Samayim itu nggak ada, kemana dia dilempar? Gitu.
Ya, jadi itu sesudah penciptaan langit dan bumi, tapi sebelum penciptaan manusia. Jadi antara hari pertama sampai hari kelima. Gitu ya? Di soal adat atau kebiasaan tadi di gereja saya sama umat-umat yang ada di dalam gereja itu masih sering pakai kebiasaan-kebiasaan yang soal ini, yang harus suku A harus menikah dengan suku A, terus suku B harus menikah dengan suku B, suku A nggak boleh menikah dengan suku B. Itu apa salah satu dibenarkan nggak di dalam Alkitab atau di dalam kekristenan hal yang seperti itu? Soalnya masih sering terjadi seperti itu di dalam tubuh gereja sendiri. Dan enggak masalah. Mau dilakukan silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Karena orang Israel pun Halo? Mute dulu. Tuhan Yesus. Ini sesuaikan itu loh kondisi Anda dengan jaringan yang lebih bagus lagi. Jadi nanti Anda bisa mendengar apa yang disampaikan Mas Elia itu nggak terpotong-potong. Iya. Udah saya mute ya Mikael. Jangan kamu buka ya. Saya paling nggak bisa kalau ngomong itu ada suara berisik. Saya paling gondok di situ. Ya, itulah kelemahan saya. Kalau ditanya apakah kita itu bisa melakukan itu atau tidak, kamu mau lakukan silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa. Tidak dilarang dan tidak dipaksa. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena ada hal-hal yang mesti dijaga. Ya, sama seperti orang Yahudi yang secara orisinal dan eksklusif, mereka itu tidak kawin campur dengan suku-suku bangsa lain di luar dari bangsa mereka. Ya, jadi kamu harus menikah dengan suku ini, kamu harus menikah dengan enggak masalah. Lakukan kalau dia memang dengan rela menjalani itu. Silakan saja. Tapi kalau dia mencintai suku yang lain atau mungkin ras yang lain yang berbeda dari rasnya dia, ya dia bisa tetap melakukan itu. Itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, dia hanya menentang adat, tetapi dia tidak menentang firman Allah. Karena di dalam perjanjian baru tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, semuanya kita satu di dalam Kristus. Jadi kamu mau kawin dengan orang manapun sekarang silahkan. Tapi kalau kamu memiliki prinsip pada adat-adat, pada hal-hal yang bersifat tradisi juga tidak masalah. Ingat yang saya katakan tadi, berbeda itu tidak bertentangan. Ya, karena seakan-akan kalau kita mengikuti adat artinya kita otomatis menyalahi aturan agama. Bukan. Kalau kita ikut adat, otomatis kita menyalahi aturan Kristus. Tidak, karena Kristus tidak ada menyatakan larangan untuk itu, tidak ada juga menyatakan kewajiban untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi mau lakukan silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa, enggak masalah. Begitu. Ya.